Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidiah Ayu Ananda dari Program Studi Administrasi Negara Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari beberapa sektor akibat pandemi COVID-19. Nah, sebelum masuk ke materi tersebut, kita kenalan dulu yuk sama COVID-19. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau yang sering kita kenal dengan coronavirus. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China, yang kasusnya pertama kali terjadi pada Desember 2019. Virus ini menginfeksi saluran pernafasan dari yang ringan, sedang, hingga berbahaya. Keberadaan COVID-19 yang hampir menyebar ke seluruh bagian dunia tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakatnya saja, namun juga berdampak pada sektor pendidikan, sektor perekonomian, dan kehidupan sehari-hari. Mengutip dari proyeksi kerugian perekonomian global akibat pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF, bahwa kerugian tersebut mencapai 12.000 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 174.000 triliun. Kerugian tersebut tentunya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya adalah faktor kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di negara-negara maju dan negara-negara berkembang seperti Indonesia ini. Kebijakan lockdown yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia guna meminimalisir penularan dan persebaran COVID-19 juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Kebijakan lockdown menyebabkan kerugian terutama pada sektor waralaba, karena ketetapan yang terdapat di dalam kebijakan lockdown tersebut seperti ketetapan jam operasional pada sektor waralaba mengakibatkan penurunan penghasilan pada sektor tersebut, sehingga menimbulkan kerugian yang besar. Kebijakan lockdown yang mencakup pembatasan interaksi sosial juga mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat berjualan untuk pedagang kaki lima dan sektor waralaba, sehingga mengakibatkan mereka gulung tikar dan menyebabkan kerugian besar. Hal tersebut saya rasakan sendiri secara langsung sebagai anak dari seorang wirausahawan yakni ibu saya yang memiliki usaha dagang berupa camilan yakni PY, yang mana ibu saya biasanya menjajakan dagangannya di Stadion Pakansari Bogor. Namun karena kebijakan lockdown untuk menutup Stadion Pakansari Bogor guna mengurangi interaksi sosial, mengakibatkan ibu saya tidak dapat berjualan kembali, sehingga menimbulkan kerugian. Tak hanya pada ibu saya, kebijakan tersebut juga berakibat pada pedagang-pedagang kaki lima yang terdapat pada stadion tersebut. Tak jarang dari mereka banyak yang gulung tikar akibat kebijakan tersebut karena tidak dapat berjualan di Stadion Pakansari Bogor. COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor perekonomian saja, namun juga pada sektor pendidikan, yang mana hal ini juga saya rasakan secara langsung sebagai seorang mahasiswa. Persebaran dan penularan COVID-19 yang sangat mudah mengakibatkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yang kemudian melahirkan sistem belajar baru yakni e-learning atau electronic learning atau belajar melalui media elektronik yang mengajarkan kita untuk belajar secara mandiri tanpa diawasi oleh guru atau dosen. Kebijakan tersebut membuat saya sebagai mahasiswa kesulitan dalam belajar dan memahami pembelajaran. Karena dari kebanyakan kegiatan PJJ, guru atau dosen hanya memberikan tugas tanpa penjelasan materi atau penjelasan dari pelajaran tersebut, sehingga membuat saya kesulitan dalam memahami pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ juga memungkinkan penurunan pada kedisiplinan dan moralitas sebagai pelajar. Karena dalam PJJ kita dapat menyelesaikan tugas atau mengerjakan tugas sambil melakukan aktivitas apa saja, di mana saja, dan kapan saja, sehingga timbul sikap penyepelekan tugas yang mana bentuk tanggung jawab kita sebagai pelajar. Di samping itu, PJJ yang tidak diawasi secara langsung oleh dosen atau guru memungkinkan pelajar untuk mencontek dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan ujian, sehingga menurunkan nilai moral sebagai pelajar. Namun, di sisi lain, kita dapat ambil sisi positifnya, yakni sebagai pelajar dari pembelajaran jarak jauh, kita dapat membentuk karakter pribadi mandiri dari PJJ tersebut.
karena PJJ mengajarkan kita untuk belajar secara mandiri. COVID-19 juga memberikan dampak pada aktivitas di kehidupan sehari-hari. Kebijakan lockdown guna mengurangi interaksi sosial menimbulkan sikap individualisme dalam bermasyarakat. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada kebiasaan-kebiasaan kita di kehidupan sehari-hari. Seperti yang mulanya kita dapat kemana saja, melakukan apa saja tanpa menggunakan masker, kini akibat pandemi COVID-19, kita harus selalu menggunakan masker dalam keadaan apapun. Kewajiban dalam penggunaan masker tersebut menimbulkan tindakan panic buying, di mana setiap orang membeli masker untuk kebutuhan pribadinya dan menimbun masker tersebut. Panic buying tersebut sehingga menimbulkan dampak kerugian besar pada sektor perekonomian. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan mengurangi interaksi sosial mengubah kebiasaan kita dalam bertegur sapa. Yang mulanya kita bertegur sapa dengan cara bersalaman, kini akibat pandemi COVID-19, kita bertegur sapa hanya dengan cara bernamaste saja. Dari berbagai dampak tersebut, kita dapat mengambil sisi positifnya juga, yakni budaya hidup bersih dan sehat yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan hidup kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, menyadari berbagai dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 tersebut, maka mari berpartisipasi dalam penanggulangan COVID dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, dan selalu menggunakan masker. Tak hanya itu, kita harus juga menciptakan budaya hidup sehat dan bersih agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.